Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat inovasi. Saya Ayu dari Bappedalit-Bang Kota Banjarmasin bersama dengan saya di sini hadir Ibu Insinyur Suri Sudarmadia MT. Beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan pertama adalah kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih sudah diundang nih ke bagaimana terkait dengan Banjarmasin Bekerja ya. Jadi memang terkait dengan tupoksi Dinas PUPR Kota Banjarmasin ya. Jadi memang Dinas PUPR itu adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Ya, khusus untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mungkin terinci terkait dengan bagaimana perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terus juga pelaksanaan kebijakannya, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan di bidang jalan jembatan, sungai, drainase ya. Yang ingin saya tanyakan di sini dari serangkaian itu isu sektoralnya apa, Bu? Oh, jadi memang isu sektoral ini memang dari isu kita melihatnya dari isu secara permasalahan Kota Banjarmasin ya, secara keseluruhan ya. Jadi memang yang pertama mungkin terkait dengan daya saing SDM kita memang belum optimal gitu ya. Terus yang berikutnya juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita juga belum optimal ya. Kita dapat swasembada sendiri misalnya situ. Nah, itu juga misalnya seperti belum optimal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang untuk masalah inovasi, Bu, ya. Apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR kaitannya dengan pengembangan sungai ataupun dengan kegiatan infrastruktur lainnya? Baik, yang terkait dengan inovasi yang memang sudah kami lakukan dan sudah teman-teman sebelumnya rintis tuh terkait dengan sistem informasi tata ruang. Nah, jadi bahwasanya memang salah satu tugas pemerintah juga melakukan mensosialisasikan RT RW ya, RT RW maupun RDTR yang sudah dihasilkan oleh pemerintah kota sebagai regulasi untuk tata ruang itu kita buat dalam suatu sistem informasi tata ruang sehingga dalam satu genggaman saja istilahnya dalam aplikasi Sintaro itu semua orang dapat mengakses ya. One click one information itu dengan Sintaro ini memang terkait dengan nanti juga kemudahan perizinan dengan OSS online ya. Jadi untuk perizinan-perizinan yang sederhana mungkin orang bisa klik dengan mandiri saja untuk menyatakan pola ruangnya. Yang penting sesuai dengan kita setiap orang tidak perlu lagi istilahnya datang ke PUPR menanyakan misalnya bagaimana pola ruang tanah kami misalnya. Nah, itu dengan mengklik dengan koordinat SHP mereka saja mereka bisa melakukan overlay terhadap itu. Oke. Itu. Apakah Ibu bisa menjelaskan secara deskriptif, Bu, dari sebelum adanya inovasi ini dengan sesudah adanya inovasi ini? Iya. Ada beberapa sih yang sudah istilahnya paling tidak dalam proses perizinan ya pemohon tidak perlu lagi datang ke PUPR gitu. Jadi mereka cuma mengklik lokasi tadi kami sampaikan bahwasanya lokasi tanah mereka misalnya areal mereka di mana gitu. Nah, sudah apakah terlihat posisinya sudah pas untuk itu. perdagangan dan jasa? Nah, Selain ini, Bu,
apakah Ibu melihat ada lagi potensi-potensi inovasi yang akan dikembangkan oleh Dinas PUPR? Ya, jadi seluruh proses perizinan ya nanti yang namanya keluar adalah PBG, persetujuan bangunan gedung, itu yang sudah dimulai oleh Kementerian PUPR. Nah, sebelum proses itu memang harus ada inovasi dulu ya, inovasi yang memperpendek proses gitu ya. Memperpendek birokrasi ya. Jadi istilahnya bagaimana misalnya pada awal orang memasukkan perizinan terkait pembangunan rumah sederhana. Nah, karena memang selama ini kan harus ada tim teknis ahli yang menyatakan bahwa misalnya konstruksinya itu sudah sesuai, misalnya itu aman. Nah, ini setiap rumah baik yang sederhana sampai yang semi permanen gitu ya. Jadi memang harus ada petugas, istilahnya orang yang bersertifikat, yang menyatakan bahwa konstruksi bangunan tersebut aman gitu. Dan juga memastikan kelegalitasan. Nah, dan satu pertanyaan terakhir, Bu. Harapannya untuk inovasi ini sendiri seperti apa, Bu? Jadi memang gini, harapan kami memang inovasi yang kami susun ya istilahnya itu bagian dari bagaimana menjadikan kota Banjarmasin menjadi kota yang smart city ya. Nah, jadi harapannya seperti itu agar satu klik saja di smart city semua bisa terlayani, ada beberapa jendela yang bisa melayani kebutuhan masyarakat seperti itu agar mempermudah proses-proses perizinan ya, proses-proses kita melakukan pemantauan maupun evaluasi. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini, sudah memberikan banyak informasi untuk kami terkait dengan beberapa inovasi. Saatnya bagaimana Banjarmasin bekerja terus berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.